Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Demikian juga saya sapa jemaat Tuhan yang di rumah. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita dan dimanapun jemaat Tuhan berada, saya mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah ini. Kita berdoa. Saat pagi hari ini, ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami, Tuhan. Kami tundukkan di hadapan-Mu. Kami akui Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Dan saat ini kami mau memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Adalah puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu ini, ya Tuhan. Menyukakan hati-Mu. Penuhi tempat ini dengan kekudusan. Bagi-Mu saja kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Ku
katakan, tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang kamu padaku. Tak usah aku cemas kau penghibur. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami sembahkan Tuhan, kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan-Nya, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu.
Sebab kasih setiamu lebih dari dunia, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan siap bersorak-sorai, amin. Haleluya. Walaupun dunia ini banyak sekali pergumulan dan kesulitan, tetapi percayalah umat Tuhan bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Tuhan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Kita katakan, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Jesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Hanya mengasihiku dan yang memeliharaku. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Hanya mengasihiku dan yang memeliharaku selamanya. Kita angkat pujian ini kembali. Mari kita akan kecap dan melihat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hari demi hari. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan,
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhan, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, pada pagi menjelang siang ini kami ada di hadirat-Mu di rumah Tuhan. Kami dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu sehingga kami sehat semua, kuat datang di hadapan-Mu. Dan hari ini saat ini pun kami membutuhkan kebenaran-Mu Tuhan menjadi bekal rohani kami supaya kami kuat dan berkemenangan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, ajar kami, tuntun kami, bentuk kami, dan mari perlengkapi hidup kami ini oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Salam Bapak Ibu Saudara. Baik jemaat yang berada di rumah masing-masing saat ini, selamat pagi. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya. Saya percaya semua kita sehat oleh perlindungan Tuhan. Amin. Apabila temperatur tubuh kita melebihi standar yang ditetapkan, maka jangan sakit hati kalau disuruh beribadah di rumah saja. Amin saudaraku. Tapi kalau saudara masuk di tempat ini, berarti kita sehat semua. Oleh sebab itu tetap gunakan masker dan cuci tangan sebelum masuk. Kemudian berikan tangan untuk disemprot dan tetap jaga jarak. Saat ini mari kita perhatikan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11 maksud saya. Saya baca firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatapkan langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata pada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Judul pemberitaan firman Tuhan pada kita hari ini, Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Ketika Yesus hendak naik ke surga, dia memerintahkan agar murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem. Artinya jangan keluar dari Yerusalem, tetap bertahan di Yerusalem. Disuruh mereka menantikan janji Bapa, dan tidak diberitahu waktunya berapa lama. Menanti itu, saudara-saudara, adalah masa yang menjenuhkan, masa yang menuntut kesabaran. Tapi dalam keadaan biasa, beda lagi kalau keadaan yang tidak baik. Akan tetapi Yesus menyuruh mereka menunggu di Yerusalem. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 4 berkata, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Padahal pada waktu itu di Yerusalem itu bukan tempat yang nyaman bagi murid-murid Yesus. Ada kesusahan di sana pada masa itu, karena orang Romawi sebagai pemerintah pada itu menekan orang Kristen, dan juga ada permusuhan murid-murid Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Bukan orang Kristen itu yang memusuhi orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu yang memusuhi murid-murid Yesus. Jadi mereka mengalami penderitaan sebetulnya. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka dikejar-kejar, mereka ada yang dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh menjadi martir. Itulah situasi kondisi keadaan di Yerusalem. Akan tetapi Yesus justru menyuruh murid-muridnya tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Di Lukas 24 ayat 49, Lukas 24 ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Memang mengharapkan sesuatu yang besar, yang penting, yang berharga, ada konsekuensinya. Bagi murid-murid itu pada waktu itu ada resiko yang harus mereka hadapi.
mereka harus tinggal di tempat yang tidak nyaman, yang syarat dengan ancaman. Memang di mana-mana pun pada masa itu ada aniaya, ada ancaman. Tapi kalau mereka menerima janji Bapa, yaitu kuasa dari tempat maha tinggi, yang dimaksudkan adalah Roh Kudus, mereka bisa mengalami kemenangan di mana-mana. Jadi di mana-mana ada masalah, tapi kalau mereka memiliki kuasa itu, mereka bisa mengalami kemenangan di mana-mana. Karena tertulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, tempat keusahaan tadi, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya di mana-mana. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah hari-hari ini dunia ini sedang dilanda oleh kesusahan besar. Dunia ini sedang dihantui oleh ancaman pandemi COVID-19, virus corona ini. Hal ini menimbulkan kesusahan besar yang mengancam kehidupan manusia. Kesulitan ekonomi, tantangan terhadap usaha, ancaman terhadap kelaparan, ancaman terhadap kesehatan, bahkan nyawa manusia. Dan hal ini terjadi di mana-mana. Kemarin saya dengarkan di medsos, di Brasilia kewalahan mengubur orang mati karena corona. Dan habis kuburan, saudaraku, kesulitan tanah untuk kuburan orang. Kita bersyukur di Indonesia masih aman-aman saja, artinya masih ada pertolongan. Kemana kita pergi mencari pertolongan? Apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan firman pada hari ini, kita harus terima janji Tuhan. Amin. Kita harus memiliki Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga dan dia sudah mencurahkan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Amin. Pada waktu itu murid-murid kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Mereka taat perintah Yesus di masa yang menakutkan itu. Bisa saja mereka ketika memberangkatkan Yesus untuk naik ke surga dari Bukit Zaitun, bisa saja mereka akhirnya bersembunyi di hutan atau naik ke gunung yang lebih tinggi. Tidak kembali ke Yerusalem seperti perintah Tuhan. Karena kembali ke Yerusalem berarti siap kembali mengalami penderitaan, menghadapi ancaman. Tetapi di masa-masa sulit, di masa-masa yang menegangkan itu, mereka taat pada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tidak menjadi alasan bagi kita di masa kesusahan ini, di masa hidup yang penuh tantangan ini, di masa yang menakutkan ini, lalu kita tidak percaya lagi pada firman Tuhan. Bilang sama-sama,
Kami tetap percaya. Saudara-saudaraku, murid-murid itu tetap percaya dan mereka taat. Itu sebabnya mereka kembali ke Yerusalem. Lalu mereka bersekutu di Yerusalem. Mereka beribadah di Yerusalem itu. Mereka naik di loteng atas. Mereka berkumpul di sana nyembah Tuhan. Dalam waktu yang tidak terbatas juga, saudara-saudaraku. Ketika Yesus berkata tunggu di Yerusalem, gak dikasih tahu berapa lama. Allah akan menggenapi janjinya, memberikan Roh Kudus itu, kekuasaan dari tempat maha tinggi itu. Tetapi bagi mereka percaya dan mereka taat perintah itu. Maka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya Tuhan menggenapi janjinya. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia bertanggung jawab menggenapi janjinya. Demikian kita harus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Efesus dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Seolah-olah ini adalah perintah. Karena Tuhan telah naik ke sorga. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Dan Dia sudah pernah berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Oleh sebab itu buka hati, saudaraku. Minta engkau dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Ada 3 hal keajaiban yang hebat untuk kebaikan kita setelah menerima kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan sertai kami. Kalau kita meminta, Tuhan sertai kami. Kalau kita percaya, kita disertai Tuhan. Dengan Roh Kuduslah Allah menyertai kita. Katakan amin, saudaraku. Kita telah menjadi kediaman Roh Kudus itu sendiri. Artinya Roh Kudus itu diam di dalam kita, tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah? Sebab Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau Roh Allah diam di dalam kita, itu berarti bukan sekadar Tuhan itu dekat dengan kita, tetapi Tuhan yang kita sembah itu menyatu dengan kita, sebab di dalam kita. Sama seperti kita pakai sarung. Kita ada di dalam sarung itu. Kita sedang menyatu dengan sarung itu. Bapak Ibu Saudaraku,
itulah misteri, itulah keunikan dari kekristenan, bahwa Tuhan kita bukan di mana-mana, tetapi Tuhan kita ada bersama kita dan di dalam kita. Dan kalau Tuhan ada di dalam kita, bersama kita, menyatu dengan kita, pastilah kita dibelanya, pastilah kita dijaminnya, pastilah kita dijaganya, pastilah kita dipeliharanya. Itu sebabnya kita tidak takut lagi. 1 Korintus 3 ayat 17 itu dikatakan, jika ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dan bait Allah itu kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Amin. Mari kita sampaikan pesan ini pada tetangga sebelah, kiri dan kanan. Kamu adalah bait Roh Kudus. Tuhan melindungi kamu. Tuhan menjaga kamu. Katakan amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ini adalah kabar baik, saudaraku. Ada kuasa di dalam diri kita, di luar kemampuan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, ada istilah kita berjuang melawan virus corona ini. Itu adalah moto, itu adalah motivasi, itu adalah gerakan supaya sehati kita melawan. Tapi bagaimana kita melawan? Siapa bisa melawan dia? Ini adalah istilah, ini adalah motivasi. Karena kita nggak melihat dia, kita nggak tahu mau buat apa, nggak ada sampai sekarang obatnya. Akan tetapi Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan berperang dengan musuh kita. Katakan amin. Sebab firman Allah telah berkata tadi, kalau ada yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Itu baru betul. Itu baru meyakinkan kita. Itu meyakinkan saya. Kalau sudah Tuhan berhadapan dengan musuh kita, Tuhan berperang untuk kita. Dalam kita ada kuasa di luar kemampuan kita. Itu sebabnya orang percaya berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala sesuatu dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dapat kutanggung artinya dapat kuhadapi di dalam Dia sumber kekuatan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari bersekutu dengan Roh Kudus melalui doa dan firman. Jangan tinggalkan persekutuan, terutama secara pribadi dengan Tuhan. Setiap saat bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman. Jangan justru dukakan Roh Kudus itu dengan cara menolak firman-Nya, dengan cara menyangkal kebenarannya, dengan tidak mentaati pimpinannya bagi kita. Satu saat bangsa Israel mendukakan Roh Kudus. Dan kita mencatat bangsa Israel itu berontak kepada Roh Kudus.
dalam Yesaya 63 ayat yang ke-10. Yesaya 63:10. Tapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Khotbah saya minggu yang lalu, pada hari Kamis yang lalu di hari kenaikan, jangan bermasalah dengan Tuhan. Jangan bermasalah dengan Tuhan. Tetapi mari kita ikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Paulus berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, pasal keempat ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Saudaraku dikasihi Tuhan, salah satu mendukakan Roh Kudus adalah kita tidak ada hubungan dengan Dia, tidak berkomunikasi dengan Dia, apalagi tidak mendengarkan suaranya yang memimpin kita. Sama seperti keluarga, suami istri, apabila satu hari saja memang bersama-sama tapi tidak bicara satu dengan yang lain, sama-sama diam, pasti itu ada masalah. Demikian saudaraku, dengan Roh Kudus, Dia ada dalam kita. Kalau kita tidak memelihara hubungan dengan Dia, mendengarkan suaranya yang memimpin kehidupan kita, Dia berduka, saudaraku. Oleh sebab itu pelihara hubungan dengan Roh Kudus yang sudah dicurahkan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, Tuhan menjamin semua janjinya dengan materai Roh Kudus. Banyak janji-janji Tuhan dan kita berpegang pada janji itu. Kita harus hidup sesuai dengan perjanjian Tuhan itu. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, janji-janji Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya setiap firman yang kita dengarkan itu bukan sekedar kata-kata, akan tetapi ada Roh Allah yang mengurapi, ada Roh Kudus yang meneguhkan itu, memeteraikan itu. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu akan mengajar kita terhadap segala kebenaran. Kalau disebut segala kebenaran, itu artinya kebenaran di sorga dan di bumi ini. Di Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab
ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu, Tuhan akan memberikan kepadanya hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Juga termasuk untuk menghadapi, menjalani kehidupan ini yang sedang ada dalam dampak epidemi COVID-19, virus corona ini, saudaraku. Minta hikmat dari Tuhan. Amin, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang lagi. Apakah semakin baik atau semakin sulit atau seperti ini? Akan tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, akan memberikan pada kita kemampuan di luar dari kemampuan kita, untuk kita dapat bertindak, melakukan sesuatu, mempersiapkan hidup kita, menjalani hidup itu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kita pikirkan di hari-hari ini untuk mempersiapkan diri di masa yang akan datang ini? Sudahkah kau pikirkan keadaan sebulan yang akan datang? Apabila masih seperti ini, 2 bulan, 3 bulan ke depan, apabila masih seperti ini atau mungkin lebih parah dari keadaan ini, saudaraku, saatnya minta hikmat dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Hemat-hematlah mempergunakan berkat. Jangan habiskan yang didapat hari ini untuk hari ini, tetapi sisihkan untuk masa akan datang. Atau paling tidak, pikirkanlah supaya tidak usah membeli sayur. 2-3 minggu akan datang. Bagaimana caranya? Mungkin cukup beberapa batang kayu tanam di pinggir halaman atau di samping rumah. 2-3 minggu ke depan kita sudah bisa panen, bisa makan sayur tanpa membeli sayur. Itu praktek kecil. Mungkin kita sudah harus pikirkan membuat kolam buatan, kolam kecil sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Mungkin di celah-celah rumah kita, kita membeli plastik untuk kolam buatan, memelihara belut atau ikan lele atau ikan nila, supaya pada waktu tidak bisa lagi beli ikan, maka ada perbaikan gizi, keluarga bisa terpelihara dengan makan ikan. Mungkin sudah saatnya kita menanam cabai beberapa batang. Kalau tidak ada tanah, lahan untuk itu, beli polybed, belajar untuk itu, tanam atau simpan di samping dapur, tanam cabai di situ, sehingga 3 bulan akan datang tidak lagi membeli cabai. Engkau pelihara babi, ada ancaman untuk babi. Untuk manusia virus corona, untuk babi virus babi. Lalu gimana? Sudah saatnya kita beralih. Peliharalah ayam telur yang setiap hari bisa bertelur. Mungkin 10 ekor saja,
10 ekornya 10 kepalanya berarti. Dan bertelur setiap hari 10 telur kali 3.000, 30.000 setiap hari. Absen 2 ekor tidak bertelur, masih ada 8. Masih bisa membeli beras setiap hari. Saudara-saudaraku, ayam kampung tapi jangan ayam Eropa. Orang kita bilang ayam sioto. Saya baca di WA, ada orang tanya, berapa sekilo ayam sioto? Tersinggung tukang jual. Pamer yang oto nado katanya, saudaraku. Kalau semakin oto semakin murah katanya, saudaraku. Jadi jangan pelihara itu, tapi ayam kampung yang bisa bertelur. Ada jemaat di Sukadono selalu menjual telur ke gereja. Luar biasa, sengaja kami beli ke situ terus, saudaraku, supaya laku telurnya. Karena itu adalah merupakan kebijaksanaan. Mungkin gak bisa pelihara ayam, pelihara bebek. Pokoknya harus ada sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini. Harus ada persiapan kita. Harus kita miliki hikmat dari Tuhan. Jangan bergantung kepada sesuatu. Jangan bergantung pada bantuan. Kalau kita dapat bantuan, berapa lama? Berapa rupanya yang dikasih? Untuk berapa harikah itu? Lalu selanjutnya bagaimana? Oleh sebab itu kita harus menciptakan sesuatu. Jangan berharap pada perusahaan. Satu saat bisa perusahaan akan tutup. Maka kita harus mulai miliki perusahaan sesuai dengan kapasitas kita. Amin. Mungkin sudah mulai kita belajar untuk menggoreng pisang. Jadi pisang goreng diubah menjadi goreng pisang. Lalu beruntung. Pisang goreng dibeli 1 sisir 15.000. Diubah menjadi pisang goreng pisang. Itu bisa berkali lipat modal untungnya. Saudaraku, mulai ibu-ibu belajar bagaimana membuat kue. Supaya satu saat bisa menghasilkan berkat untuk memenuhi kebutuhan kita secara fisik, saudaraku. Saya katakan jangan bergantung kepada sesuatu. Karena namanya bergantung itu pasti tidak tahan lama. Kecuali kita yang digantung. Kalau kita digantung, janganlah, saudaraku. Baik gantung sendiri atau digantung, tidak baik. Dan kiranya itu tidak terjadi. Oleh sebab itu, kita harus minta hikmat dari Roh Kudus, saudaraku. Supaya kita terpelihara sesuai dengan firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Tuhan menjamin janji-janjinya dan materainya adalah Roh Kudus. Tetapi Tuhan bermitra dengan manusia. Alkitab berkata Tuhan pelihara burung-burung di udara. Akan tetapi Tuhan juga tidak taruh makanan di sarang burung itu. Burung itulah yang bergerak untuk mendapatkan berkat itu sehingga dia terpelihara. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kenaikan Yesus ke surga dan Roh Kudus diturunkannya untuk memeteraikan janjinya. Maka pegang janji Tuhan, tetapi bukan memenuhi pikiran kita, tetapi melengkapi hati kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga dan terakhir, Tuhan memerdekakan kita oleh Roh Kudus-Nya.
Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya tidak tahu apa yang sedang membelenggu hidup kita, apa yang sedang membebani jiwa kita, kesusahan apa yang sedang melingkupi kita. Tetapi Alkitab berkata bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Artinya tetap ada kebebasan, ada solusi, ada jalan keluar, ada pertolongan, ada jawaban oleh karena Roh Kudus. Oleh sebab itu mari kita pelihara hubungan kita dengan Roh Kudus. Hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus itu. Sebab firman Allah berkata Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Anak Allah itu berarti dipelihara oleh Allah. Anak Allah itu berarti pewaris janji-janji Tuhan. Anak Allah itu berarti kita memiliki kuasa sebagai anak. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala senang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi haleluya, dia bangkit. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Bapa yang baik, Roh Kudus dalam baik. Dalam basah, dalam bataka, dalam basih.
Dia maya da 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 bawa kala da masan da 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 masi. Da 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 la 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 da 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 masan da 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 masan do. Kita maya da 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 masan da da masan da 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 masi. Ini da 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 la 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 masan da 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 baba da 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 masan da da. Penuhi kami umat-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, haleluya. Penuhi umat-Mu dengan roh-Mu, penuhi umat-Mu dengan roh-Mu, penuhi umat-Mu dengan roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu, penuhi kami dengan roh-Mu. Ina mata kada dalam mata kada ma, ina mata kada dalam mata, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Ina dada dalam mata kada dalam masa dada dalam. Haleluya. Ina maya lala basan. Ina da basan da baya kada dalam basan. Urudu dalam baya sandara baya nama. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu. Engkau telah memenuhi kami dengan Roh-Mu. Engkau telah menyertai kami, menjagai, membela kehidupan kami. Engkau menjamin janji-janji-Mu Tuhan yang kami percayai. Engkau memerdekakan kami dari segala belenggu kami, dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami. Engkau membebaskan kami dari ancaman corona. Engkau membebaskan kami dari sakit penyakit. Engkau memerdekakan kami oleh Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kebenaran-Mu pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, berkati seluruh umat-Mu, teguhkan iman mereka. Hibur dan kuatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Kita persiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau naik ke surga ya Tuhan Yesus. Engkau mencurahkan Roh-Mu memenuhi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah memperdengarkannya bagi kami. Tuhan pakai terus untuk menyampaikan firman-Mu dimanapun Tuhan percayakan. Dan Tuhan yang senantiasa meneguhkan pemberitaan firman itu dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami umat-Mu akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan-Mu dan berguna di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami
bagi semua jemaat yang berada di rumah masing-masing saat ini, selamat beribadah. Tuhan memberkati bagi kita. Bagi yang membawa korban syukur dan persepuluhan, boleh mengumpulkannya. Dan beberapa hal kita akan dengarkan. Ibadah kita masih seperti ini. Kiranya kita sehat-sehat semuanya. Amin, saudaraku. Mohon maaf kalau rada-rada ada panas. Lebih bagus kita ibadah di rumah saja. Apabila melebihi temperatur yang sudah ditetapkan, lebih bagus beribadah di rumah. Tapi apabila kita sehat, mari kita beribadah bersama-sama. Tetap pakai masker, tetap kita lakukan peraturan pemerintah, cuci tangan dulu dan jaga jarak dan tidak salaman untuk beberapa waktu ini, kecuali nanti sudah ada perubahan. Kemudian ibadah KSPJ tetap seperti biasa di rumah jemaat dan juga ber-KSPJ. Lalu ibadah minggu tetap ada jam 8 dan jam 10. Live streaming seperti ini. Jadi boleh didengarkan di mana-mana. Ibadah ini didengarkan di mana-mana saat ini. Kemudian sekolah TK, SD dan SMP sudah dibuka pendaftarannya. Anak-anak jemaat jangan kemana-mana, daftarkan saja di tempat ini. Moto kita pintar, tapi juga beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Hari ini merupakan hari kemenangan bagi kami. Dan kami percaya kalau kami sudah mulai bersama dengan Tuhan, Tuhan akan terus memimpin kami di dalam hari-hari yang akan kami jalani minggu ini. Tuhan menjagai kami, Tuhan memelihara kami, sebab Roh Kudus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu yang sudah beribadah hari ini di rumah-rumah jemaat dan dimanapun mereka sedang berada. Tuhan kiranya menyertai dan mencurahkan anugerah-Mu Tuhan. Apabila ada yang kurang sehat, sembuhkan mereka. Apabila ada yang lemah, kuatkan. Apabila ada yang goyah dan cemas, khawatir, takut, teguhkan hati mereka. Sebab Roh-Mu telah memeteraikan janji-janji-Mu pada kami. Janji penyertaan, janji perlindungan, janji pertolongan, janji penyembuhan, dan janji Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini, mulai pagi hingga saat ini Tuhan. Pakai kami terus dengan pengurapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apabila ada di antara jemaat-Mu yang sakit, mari Tuhan sembuhkan mereka. Kami juga berdoa buat orang-orang sakit karena corona di rumah sakit yang ada di kota ini khususnya, bahkan di rumah sakit di seluruh Indonesia. Mari Tuhan sembuhkan mereka. Mari Tuhan pulihkan mereka. Juga para dokter dan perawat yang sedang bertugas, lindungi mereka. Tidak ada yang korban. Kami berdoa Tuhan, bersihkan negeri kami dari virus corona. Bebaskan kami dari ancaman corona ini Tuhan, supaya kami bebas beraktivitas, bebas beribadah, bebas menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, buat pemerintah yang mengambil kebijakan. Kami berdoa buat aparat keamanan, Polri, dan juga para tentara. Engkau pakai mereka, lindungi mereka. Kami berdoa buat para menteri yang bertugas. Tuhan Yesus beri mereka hikmat, kebijaksanaan. Tuhan berkati bangsa kami ini Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada keributan, tidak ada persoalan. Biarlah Tuhan berkuasa atas negeri kami. Tidak ada demonstrasi. Biarlah negeri kami aman bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan
buat saudara sebangsa kami yang sedang berhari raya mulai hari ini ya Tuhan, merayakan hari sukacita mereka. Biarlah Tuhan memberkati mereka juga. Tidak ada yang terjangkit corona lagi di negeri ini. Biarlah mereka dilindungi oleh Tuhan, karena kami adalah satu bangsa. Kami satu di dalam negeri kami ini. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami. Terpujilah namamu Bapa di sorga. Berkati umatmu yang beribadah hari ini. Mereka yang mengumpulkan persembahan, baik di rumah-rumah mereka, persembahan syukur dan persepuluhan, dan segala pemberian. Mari genapi janji-Mu Tuhan. Mereka yang taat pada firman-Mu, sekalipun di masa kesulitan dan kekurangan, Tuhan Yesus menggenapi janji-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Apabila sebentar kami pulang, mari Tuhan sertai umat-Mu, lindungi dan bungkus dengan kuasa darah Kristus. Tumpangkan tangan-Mu memberkati kami sekalian. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan, pandang pada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Tadahkan kedua tanganmu, aminkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu dan memberi masa depan yang terjamin bagimu. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Pulanglah bersama dengan Tuhan, penuhlah dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat siang. Salam sehati. Tetap pulang satu-satu, tidak berdesak-desakan. Silakan mau semprot tangan lagi, silakan mau cuci tangan lagi.